hari demi hari berganti, tahun demi tahun, jerih payah perjuangan baginda Nabi sudah mulai tampak buahnya. Mulai dari baginda Nabi dan sahabat-sahabat beliau mendapatkan tekanan, ancaman, perlakuan yang tidak layak, tidak wajar. Saat ini sudah mulai menemukan buahnya dalam sejarah yang kita baca. Sudah mulai terdengar berita kedatangan beliau ke penjuru negeri. Mulai orang pada berdatangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-darsu tsamin wa thalathun. Pelajarannya ke-38. Bi'tsatu al-aqabati al-ula. Bai'atul aqabati al-ula. Bai'aqabah al-ula. في السنة الثانية عشرة di tahun yang ke-12 qadima datang 12 rajulan min Arabil Madinah. Min Arabil Madinati telah datang 12 orang dari Arab Madinah. 6 orang dari Madinah yang datang ke Mekah melaksanakan haji jahiliyah dulu. Hingga bertemu dengan baginda Nabi, kemudian mereka masuk Islam. Membawa berita Islam ke Madinah. Dan ramai di Madinah. Tidak ada rumah yang ada di kota Madinah kecuali sudah membincangkan tentang baginda. Kemudian di tahun inilah akhirnya rombongan dari Madinah. Ada 12 orang rombongan datang dari Madinah. Dengan niat khusus menemui baginda Nabi dan ingin berbaiat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'u bir-rasuli indal aqabati al-ula. Akhirnya bertemu dengan baginda Nabi di bai'at Aqabah yang pertama. Wabaya'u, dan betul mereka berbaiat, berjanji alal islami bisyurut, untuk memeluk Islam dengan ketentuan-ketentuan, maksudnya dengan beberapa hal yang harus dipatuhi, karena kalau masuk Islam harus ada ciri-ciri keislaman. Ala alla yusyriku billahi, ini paling asas di dalam berbaiat, untuk tidak menyekutukan Allah. Baiat ini berlaku pada waktu itu. Memang perlu adanya baiat saat itu, karena memang belum banyak kaum muslimin, sehingga dengan cara berbaiat ini akan ada satu perbedaan dari cara hidup sebelumnya menjadi cara hidup yang baru, dari menjadi kelompok orang yang tidak beriman baru tampak menjadi kelompok orang yang beriman. Tapi cara ini tidak berlaku lagi di zaman ini, karena dengan berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu maknanya kita berbaiat. Maka enggak perlu ada lagi istilah baiat, begitu enggak perlu lagi. Kecuali baiat yang sifatnya baiat taifiyah, atau membuat satu ikatan janji keluarga besar janji keluarga besar itu sah saja. Akan tetapi untuk mengadakan baiat seperti yang terjadi pada saat itu pada zaman Nabi, itu sudah tidak diperlukan lagi, karena setiap orang yang berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan meyakini dengan hatinya, maka itu sesungguhnya berbaiat untuk bergabung dengan Nabi, sekaligus berjanji dengan itu semuanya untuk menjalankan semua yang ada di dalam syariat, sehingga wajib melakukan sholat, wajib melakukan puasa. Kecuali di saat mereka belum bersyahadat, orang asli kafir, belum bersyahadat.
Mereka tidak boleh kita menyuruh mereka sholat. Tidak wajib kita menyuruh mereka puasa. Karena mereka belum masuk lingkungan kaum muslimin. Setelah mereka berasyhadu an la ilaha illallah baru. Jadi di dunia kita tidak boleh memaksa mereka untuk melakukan sholat karena belum bersyahadat. Biarpun secara agama di hadapan Allah maksudnya. Seperti yang dikatakan oleh para ulama. Mereka orang-orang kufar itu kan juga mukhatabuna bi furu'i syariati. Orang-orang kafir itu biarpun mereka tidak bersyahadat, mereka seharusnya melakukan sholat. Cuman syarat sholat yang enggak ada, maka dia tidak sholat. Syarat sahnya sholat adalah harus berislam dulu. Selagi belum berislam enggak bisa kita suruh sholat, tetap enggak sah. Maka kita tidak diperintahkan untuk memerintahkan mereka untuk melakukan sholat. Baik, ini awal-awal bai'ah. Sekarang kita mendengar kelompok-kelompok orang kan bai'ah. Kalau belum bai'ah, belum Islam, belum benar Islamnya. Belum bai'ah, belum benar Islamnya. Dari mana itu semuanya? Bahkan kalau seandainya ada orang terlahir dari rahim seorang muslimah atau bapak muslim dengan pernikahan yang benar, maka biarpun dia tidak bersyahadat, dia sudah menjadi saudara kita kaum muslimin. Enggak perlu adanya bai'at baru lagi. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan selagi belum berbaiat, dia malu belum beriman. Oh, jangan-jangan mereka sendiri yang belum beriman. Bagaimana mengeluarkan orang sebanyak ini dari iman? Ini bahaya, akhir-akhir ada orang baiat. Adapun baiat yang sifatnya baiat pengukuhan guru dan murid, itu tidak lebih seperti janji dokter itu. Kita ada beda itu. Tapi kalau baiat menganggap bahwasanya yang belum berbaiat lalu tidak dianggap beriman, itu adalah salah, tidak dibenarkan. Dan di dalam pembahasan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang wajib mengucapkan kalimat syahadat selain daripada sholat adalah orang kafir asli atau orang murtad untuk masuk dalam agama Islam agar bisa diperlakukan sebagai kaum muslimin bisa saling menikah, kalau meninggal di kuburan kaum muslimin, seperti itu. Tapi kalau sudah lahir dari rahim wanita muslimah, dia akan sudah menjadi saudara kita, dari bapak muslim, istri dari ahli kitab, saudara kita, anaknya adalah muslim, enggak usah pakai syahadat sekalipun, selagi mereka tidak keluar dari iman, maka tetap dianggap sebagai seorang muslim tanpa adanya baiat. Baik baiat pada zaman Nabi waktu itu di awal-awal, sehingga tampak di sini ada perbedaan atau perpindahan jalur atau alur cara hidup ditampakkan dalam bentuk baiat. Dan menarik saat itu telah berbaiat, sehingga baiat yang pertama ada baiat yang kedua. Baiat yang pertama ini alla yusyriku billahi syai'a, untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaznun. Ini dalam kita bersyahadat wala yaznun memang tidak ada. Tapi kalau sudah seseorang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya kita akan menjalankan semua syariat Nabi. Tidak zina, tidak mabuk dan seterusnya. Nah, di awal-awal ini belum syariat, belum lengkap, belum sempurna. Sebab ini juga masih di awal-awal. Bahkan separuh perjalanan dakwahnya Nabi SAW. Belum sampai kepada firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nah, al-yawma akmaltu itu akhir ayat. Bukan, sebelum itu. Wala yaznun, wala yaqtulu awladahum. Ini ada hubungannya dengan kebiasaan masyarakat waktu itu untuk membunuh, masyarakat Arab waktu itu untuk membunuh anak-anak mereka. Yang laki kadang dibunuh karena takut fakir, yang perempuan dibunuh karena takut aib dan celah. Wala ya'tu bibuhtanin, enggak boleh menfitnah. Yaftarunahu, ya membuat dusta, enggak boleh. Baina aidihim wa arjulihim. Maksudnya baina aidihim wa arjulihim, maksudnya dia tidak boleh membuat fitnah kapanpun dan dimanapun, begitu. Baina aidihim wa arjulihim maksudnya ya pokoknya enggak boleh membuat satu fitnah. Oleh as-sufi ma'ruf. Tidak boleh melanggar segala perintah-perintah kebaikan yang ada. Wa in aufu falhumul jannah. Kalau mereka memenuhi perjanjian ini semua, maka mereka akan dapatkan surga. Wa in asabu min dzalika syai'an,
fa amru ilallah. Kalau ternyata hanya mampu menjalankan sebagian saja, ya diurusannya kepada Allah. Berarti ada yang ditinggalkan, ada kekurangan, masih zina, masih mabuk, masih ini. Maka dikembalikan kepada Allah, insya'a ghafar. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuni akan diampuni. Wa insya'a adzab. Kalau Allah menghendaki untuk menyiksa, maka Allah menyiksa. Maksudnya apa? Berdosa. Jika berdosa, berarti kan tidak memenuhi janjinya. Ini adalah di awal-awal komunitas kaum muslimin. Adapun hari ini kalau orang sudah bersyahadat, ya dia harus menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Dan jika mereka tidak menjalankan perintah atau melanggar larangan, tentu ada hukuman-hukumannya. Di dunia, nah waktu itu ini belum ditegakkan hukum-hukum. Hukum-hukum syariat belum ada, seperti hukum cambuk, potong tangan, dan lain sebagainya. Adapun saat ini sudah ada sempurna agama setelah al-yawma akmaltu, maka kalau ada orang mencuri dipotong tangan, zina dirajam, dicambuk, dan seterusnya, itu adalah azab di dunia. Dan kalau seorang hamba bermaksiat, kemudian sudah dihukum oleh Allah di dunia, maka pantang Allah menghukumnya di akhirat. Maksudnya Allah tidak akan menghukumnya lagi di akhirat, cukup hukuman di dunia saja. Walamma raja'u ila biladihim, setelah mereka berbaiat, wah bangga, mereka senang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja'u ila biladihim, mereka kembali pulang ke kampung halaman mereka, ke Madinah. Arsala ma'hum ar-rasulu, kemudian baginda Nabi mengutus juga orang ke sana, utusan. Man yu'allimuhul Islam, di antara yang diutus nanti adalah Mus'ab ibn Umair, Abdullah bin Umi Maktum, untuk mengajarkan Al-Quran di sana. Dan terpesona mereka dengan ajakan-ajakan itu. Wa yufaqqihum fid din, untuk mengajarkan ilmu agama. Fantashara al-islamu bisababihim, akhirnya Islam semakin tersebar sebab kedatangan 12 orang tersebut. Hatta lam yabqa baitun min buyutil Madinati, sehingga hampir tidak ada rumah-rumah yang ada di kota Madinah itu illa wa fihi dzikrul Islam, kecuali di situ ada berita tentang Islam, tentang datangnya Islam, agama baru Nabi Muhammad, sudah dibincangkan oleh orang tua dan anak-anak. Jadi perbincangan setiap hari di situ. Khulasah ringkasannya adalah fi sanati tsaniyata asyara, di tahun ke-12, qadima 12 rajulan minal Madinah, datang 12 orang dari Madinah, fabaya'ahumur rasulu, lalu Nabi membaiat mereka, mengajak berjanji, indal aqabah, di Aqabah. Farja'u wa nasyarud din fil Madinah, kemudian pulang dan menyebarkan agama di Madinah. Setelah sampai di sana ada Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair adalah salah satu sahabat Nabi yang hidupnya paling enak di Mekah, dengan kecukupan, dengan ketampanan, pokoknya dengan serba cukup. Terpesona dengan Islam bersama baginda Nabi, diutus baginda Nabi menjadi berubah hidupnya, tapi tidak ada penyesalan, karena baginya surga adalah lebih dinanti, lebih dirindu. Sayyidina Mus'ab. Kemudian berkat itulah akhirnya semakin banyak, sudah mulai diutus dai-dai oleh Nabi. Termasuk Mus'ab tadi dan yang lainnya. Semakin banyak. Nah, ini kita baca. Fisanati tsalitsata asyara. Di tahun ke-13 minan nubuwati, dari setelah Nabi diutus, wa fata'ala rasuli, datang rombongan utusan kepada Nabi, 73 rajulan, 73, wah ramai. Wa imra'atani, dan ada 2 perempuan. Minal Madinati, dari Madinah. Dan itu pun sekaligus memberikan kabar, 73 ini memberikan kabar kesiapan mereka untuk menyambut Nabi. Wa bay'ur rasul 'indal aqabati tsaniyati, kemudian membaiat Nabi di Aqabah. Ini yang kedua, baiat yang kedua.
Ala madza? Ala ayya'budullaha, sama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dan beberapa hal yang lainnya. Wa yamna'u ar-rasula idza hajara ilaihim, yamna'u al-a'da. Jadi di sini ada yamna'u, ditafsiri ada ta'liq yang di bawah. Yahmilu, bisa saja yamna'ul a'da min idza'ir rasul, atau ditafsiri jadi mereka berjanji untuk menjaga Nabi di saat masuk kota Madinah. Idza hajara ilaihim, kalau Nabi nanti hijrah kepada mereka. Mereka siap untuk menjaga Nabi, menyambut Nabi. Tsumma akhraju 12 naqiban. Kemudian di antara rombongan itu ada pembesar-pembesarnya 12 untuk keluar. Faqala lahumur rasulu, kemudian Nabi berkata kepada mereka, antu kala, kalian wakil-wakil utama ya, ala qaumihim, dari kaum kalian semuanya. Bima fihim, kaum kalian dan semua yang ada di dalamnya. Maksudnya kalian mewakili kaum kalian dan siapapun yang bersama mereka kan. Itu maksudnya menunjuk ini kalian wakil-wakil ya. Kufala kakafalatil hawariyina, dan kalian menjadi perwakilan-perwakilan yang akan bisa menjamin, kufala yang perwakilan-perwakilan yang menjamin kedatangan Nabi. Jadi ditunjuk dari 70 orang ada 12 mengatakan, ini adalah kepala-kepala pembesar-pembesar yang siap menjaga engkau ya Rasulullah. Ini siap menjaga Anda. Kakafalatil hawariyyin li Isa bin Maryam. Jadi kata Nabi, kalian itu akan menjadi seperti hawariyun. Hawari adalah pembela, pendukung, pencinta yang melindungi Sayyidina Isa waktu itu, hawariyuna. Nahnu ansurullahi. Kalau hawariyuna, akhirnya kaum ini hawariyun yang ada di Madinah juga digelari dengan ansor. Kalau hawariyun dan Sayyidina Isa sama. Qalatil hawariyun nahnu ansurullah. Kami adalah juga ansoru. Nah, penolong-penolong Allah. Maksudnya penolong yang menjalankan atau yang berjuang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa nakafilun ala qaumi, dan aku adalah yang menolong untuk kaumku. Jadi Nabi Muhammad, aku bawa kaummu, kamu dengan kaummu, aku dengan kaumku, nanti bertemu di Madinah dan bergabung menjadi sebuah kekuatan sehingga nanti bergaulah dengan kaum muhajirin dan kaum ansor. Muhajirin kaumnya Nabi, wal ansor adalah kaumnya mereka. Faraja'u ila al-Madinati. Akhirnya pulanglah mereka ke Madinah. Fantashara al-Islamu fiha akthar minal marratil ula. Islam semakin tersebar. Dan benar mereka mempersiapkan kedatangan baginda Nabi SAW. Dan semakin ramai, semakin rindu mereka. Al-Khulasah ringkasannya fi sanati tsalitsata asyara, di tahun ke-13 wafada ala Nabi, telah ada utusan dari baginda Nabi kepada baginda Nabi 73 rajulan wa imra'atani, dan 2 orang laki perempuan, 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Bay'u Rasul, kemudian berbaiat, berjanji dengan Nabi indal aqabati ats-tsaniyati, di Aqabah yang kedua. Waraja'u, pulang, wa nasrul Islam, menyebarkan Islam fil Madinah, di Madinah. Kemudian terakhir setelah itu apa? Ngelihat keadaan seperti itu, Nabi juga rindu sudah untuk pergi ke Madinah. Cuma Nabi tidak akan berbuat kecuali dengan perintah. Maka Nabi mengutus sahabat-sahabatnya untuk berangkat ke sana. Hijratul muslimina al-Madinah ila al-Madinati. Lama alimat Quraisyun bintisyaril islami fil Madinati, tatkala orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, mengerti tentang tersebarnya Islam di Madinah, syaddadatil adha. Waduh, semakin serem memusuhi Nabi. Syaddad, semakin kuat. Ala ashabi Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Musuhi sahabat Nabi dengan kuat. Dan Nabi ar-Ra'ufur Rahim. Nabi penuh kasih. Nabi sangat mencintai mereka. Dan Nabi
mengizinkan, bahkan merintahkan. Fa'amarahum bil hijrati ilal madinati, memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Walihaqi bi ikhwanihimil ansar, untuk menyusul saudara-saudara mereka kaum Ansar yang kemarin sudah datang. Yang beberapa waktu yang lalu sudah datang. Fa kharaju min Makkah khufiyatan, dan betul mereka meninggalkan Makkah khufiyah, dengan sembunyi. Khufiyatan, dengan tidak terang-terangan. Sebab kalau terang-terangan, mencolok begitu, mengundang perhatian, bisa jadi mereka akan menggerakkan pasukannya lalu menghalangi, membahayakan kaum muslimin. Khaufan min an tamna'ahum Quraisyun minal hijrati, karena mereka takut orang-orang Quraisy menghalangi mereka untuk bisa hijrah. Wa arada Abu Bakrin aw yuhajira faman'ahu Rasul. Dan Abu Bakar pun juga pengen rindu hijrah. Coba Nabi melarang, tidak. Kau jangan dulu Abu Bakar. Fabaqiya ma'ahu bi Makkah, sehingga Sayyidina Abu Bakar tetap tinggal di Mekah menemani baginda Nabi SAW, hingga setelah itu ada izin dari Allah untuk bisa hijrah dan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kesimpulan di sini ada al-khulasatu, lamma aslama ahlul madinati balagha ahlu Makkah fi ida'il muslimina biha. Setelah orang-orang di Madinah pada masuk Islam, waduh, tambah gencar, tambah semangat orang-orang Quraisy menyakiti kaum muslimin yang ada di Mekah. Fa'amarhum Rasulullah bil hijrati, lalu Nabi merintahkan mereka untuk hijrah ilal Madinati, ke Madinah. Fahajara ba'duhum ithra atau fi ithri ba'din, sehingga mereka bergantian nyusul sedikit demi sedikit, rombongan. Baik. Ad-darsul hadi wa arba'un, pelajaran yang ke-41. Kita ingin segera melihat hijrahnya baginda Nabi SAW. Ittifaqu Quraisyin ala qatli rasuli, kesepakatan orang-orang Quraisy untuk membunuh baginda Nabi SAW. Mereka tidak bisa membendung dakwah. Akan tetapi mereka cerdas. Apa artinya kita memusuhi, memerangi sahabat-sahabat baginda Nabi? Mereka berpikir, sudah cerdas mereka. Kalau apa artinya? Kalau ternyata baginda Nabi masih terus berjuang, gitu. Akhirnya itu punya ide, ini harus dihabisi. Sumbernya ini, ngapain kita bingung-bingung merangi itu? Beresin ini. Wah, ini bersepakat. Lamma ra'at Quraisyun an Rasul sara lahu ashabun wa ansarun. Orang-orang kafir Quraisy itu lihat, tatkala ra'at mengetahui orang-orang Quraisy anna Rasul, sesungguhnya baginda Nabi, sara lahu, menjadilah Nabi mempunyai ashabun, sahib-sahib yang banyak di Mekah. Ansarun, pendukung-pendukung dari Madinah. Yudafi'una anhu, yang membela Nabi, wa insyuruna da'watahu, menyebarkan dakwah baginda Nabi. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy sommamu, semangat, bersepakat ala qatli, untuk membunuh baginda Nabi SAW. Dan bersepakat, bermusyawarah. Mereka berdiskusi, bermusyawarah. Di dalam permusyawarah terdapat perbedaan pendapat, cara ingin membunuh Nabi, dan bagaimana. Wah, bermacam-macam. Kita taruh di pintu mana, pokoknya diikat sana nanti biar mati sendiri. Akhirnya ada ide cerdas, dan memang cerdas. Karena ide semacam itu pernah ada pada Nabi. Direkam oleh Abu Jahal. Ide waktu baginda Nabi meletakkan Hajar Aswad. Supaya orang tidak berebut, maka Hajar Aswad dipikul bersama, ditaruh di kain oleh baginda Nabi, kemudian orang-orang kabilah mengambil bagian kain, mengangkat, mereka sama-sama mengangkat. Begitu sebaliknya Abu Jahal, cuman ini kan ide kebaikan baginda Nabi. Cuman ahli neraka ide busuk.
ini baginda Nabi ini adalah juga keluarga besar. Kalau sampai ada satu kabilah yang membunuh, pasti kabilah ini yang diancam oleh suku baginda Nabi. Akhirnya apa? Ada Abu Jahal punya ide. Gimana kalau kita panggil satu-satu perwakilan dari semua suku, perwakilan dari semua suku yang ada. Setelah itu kita komandoi serentak membunuh bareng-bareng. Sehingga nanti keluarganya Nabi Muhammad ini kalau mau marah, biar marah ke semuanya, bukan satu kelompok. Rupanya ide cemerlang betul ini dari Abu Jahal. Karena ini adalah ide Nabi di saat mendamaikan orang, tapi ini untuk merusak orang. Akhirnya diiyakan oleh Asy-Syekhun Najdi, itu sebenarnya jelmaan daripada jin. Jin Asy-Syekhun Najdi ada orang tua dengan jenggotnya, dengan wibawanya mengatakan pendapat inilah yang istimewa. Lalu semuanya bersepakat dengan pendapatnya Abu Jahal ini. Diiyakan oleh Asy-Syekhun Najdi dalam kisah itu adalah jin yang menjelma untuk mengiyakan pendapatnya Abu Jahal. Wattafaqu ala ya'khudhu min kulli qabilatin syaban. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengambil setiap suku satu orang perkasa. Wajtami'u amama darihi, untuk berkumpul di depan rumah baginda. Wa idza kharaja darabuhu darbata rajulin wahid. Kalau keluar nanti mukulnya bareng. Kalau meninggal beres. Enggak ada yang bertanya, ditanya saya membunuh, kami semuanya. Liyatafarraqa damuhu fil qabail, supaya darah Nabi itu tersebar. Jadi begini, tuntutan darah itu ada dalam istilah. Qisas itu menuntut darah. Sehingga yang merasa membunuh biar semua kabilah, bukan hanya satu kabilah. Tafarraq. Jadi terbagi-bagi dam. Dam ini adalah, dam itu sesuatu yang harus dibayar untuk menebus, untuk mengganti. Kalau orang membunuh, dia harus membayar dam, membayar diyah, membayar 100 onta, dengan tentunya dengan ketentuan-ketentuan. Nah ini biar nanti tersebar. Kalau menuntut, biar nuntut kepada semua kabilah. Tafarraqat damu fil qabail, supaya tanggung jawab ini akan dipikul oleh semua kabilah. Fala yaqdiru aqaribuhu, sehingga tidak mampu kerabat-kerabat baginda ala muharabatil Arab kullihim. Enggak mampu lagi setelah itu untuk memerangi pembunuhnya. Karena apa? Yang bunuh semuanya. Oh ini cerdas banget. Lakinnallah a'laman, lakinnallah, kan tapi Allah Subhanahu wa taala a'laman nabiyya, memberitahu baginda Nabi bima tafaqat alaihi Quraisyun, apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Wa amaruhu bil hijrati ilal Madinati, kemudian Allah memerintahkan baginda Nabi di malam mereka berkumpul untuk membunuh baginda Nabi mendapatkan perintah untuk hijrah. Yang perintah itu juga dinanti-nanti oleh Abu Bakar. Keridhaan Abu Bakar itu adalah waktu pengen hijrah itu juga dengan Nabi. Maka di saat Nabi belum hijrah, ya Abu Jahal itu Abu Bakar itu bimbang antara hijrah tanpa Nabi, meninggalkan Nabi, atau hijrah dengan Nabi, nunggu Nabi. Ternyata oleh Nabi disuruh oleh baginda untuk menunggu, dan akhirnya mendapatkan satu hadiah menemani baginda Nabi untuk hijrah. Al-Khulasah azamat Quraisyun ala qatli rasuli, sudah semangat mereka, sepakat orang-orang Quraisy azamat, sudah semangat kuat untuk membunuh baginda Nabi ba'da dhuyu'il Islam, setelah tersebarnya Islam, bal hijrah, dan kaum muslimin pada hijrah. Fa'tamaru bihi, dan mereka bersepakat menjalankan perintah untuk membunuh tadi. Fa'amarallahu bil hijrati, kemudian setelah itu fa'tamaru bihi fa'amarallahu bil hijrati. Kemudian mereka orang-orang kafir itu bersemangat untuk menjalankan perintah dari pembesarnya untuk membunuh baginda Nabi. Wa amarallahu bil hijrah, kemudian amarahu, dan Allah telah memerintahkan baginda Nabi untuk hijrah di malam itu. Dan kisah hijrahnya Nabi adalah kisah yang luar biasa. Kalau kita ingin menghadirkan tokoh, adalah 3 tokoh yang akan kita baca nanti. Adalah pertama tokoh baginda, yang kedua adalah tokoh ahli bait Sayyidina Imam Ali, yang kedua tokoh Abu Bakar sahabat Nabi, dan sekaligus itu nanti menjadi satu dasar
munculnya akidah yang kuat, akidah hak ahli sunnati wal jamaati adalah akidah yang mencintai ahli bait Rasulullah dan sahabat Nabi SAW. Ini adalah terbaca dalam kisah hijrah ini. Karena Imam Ali yang menempati tempat tidur Nabi, Sayyidina Abu Bakar yang menemani baginda Nabi, semuanya adalah taruhannya nyawa. Jadi jangan sampai ada memilah-milah, mencintai sahabat Nabi tidak cinta ahli bait, atau mencintai ahli bait tidak mencintai sahabat Nabi SAW. Karena justru ini kisah yang paling luar biasa. Pejuang hebatnya adalah satu dari ahli bait Rasulullah, yaitu Imam Ali, dan satu dari sahabat Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah kita baca kisah hijrah Nabi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.